Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, tribuners yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjaga ketaatan kita kepada Rabb Tuhan semesta alam kita, menjaga senantiasa hati dan fikiran kita senantiasa tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, tribuners yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita telah memasuki Ramadan yang ke-10 terakhir, yakni kita telah melewati 10 pertama dan 10 yang kedua. Subhanallah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang senantiasa menjaga puasanya, kemudian menjaga keimanan mereka di atas fitrah manusianya, yakni menahan lapar dan dahaga, menahan seluruh hawa nafsunya untuk hanya mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, tribuners yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 10 terakhir ini adalah momen yang paling sangat berharga. Karena kenapa? Subhanallah, di 10 momen terakhir ini ada sebuah keutamaan-keutamaan yang paling berharga di bulan Ramadan ini, yakni di mana Rasulullah SAW di 10 terakhir ini, beliau subhanallah dalam sebuah hadis yang sangat luar biasa, Rasulullah SAW mengatakan 10 terakhir ini beliau senantiasa beriktikaf di masjid. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, tribuners yang Allah Subhanahu wa taala. Apa itu iktikaf? Iktikaf itu hendaklah senantiasa kita menjauhi seluruh apa-apa yang terjadi dalam kehidupan kita, kemudian kita menenangkan diri kita, senantiasa kita bertawadu kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid-masjid kita, yakni kita meluangkan waktu kita di 10 terakhir ini hanya untuk Allah. Kita berdoa, kita berzikir kepada Allah, kita membaca Al-Quran, kita bermuhasabah diri. Dan hendaklah dari 10 awal dan 10 kedua ini jangan sampai ada kelalaian-kelalaian kita dalam berpuasa, yang nantinya di 10 terakhir ini kita beriktikaf, yang kemudian nanti Allah Subhanahu wa taala menghapuskan seluruh kesalahan-kesalahan kita di 10 terakhir ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, tribuners yang Allah Subhanahu wa taala. Iktikaf bukan dalam artian kita hanya datang, kita duduk, kita tidur, dan kita hanya menikmati lalunya hari yang telah kita lalui di 10 bulan Ramadan yang terakhir ini. Tapi iktikaf yang dimaksud hendaklah senantiasa hati kita, pikiran kita, semuanya kita tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam-malam yang terakhir ini kita berdoa kepada Allah, kita menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang nantinya dengan 10 Ramadan yang terakhir ini menjadi tolak ukur bagaimana keimanan kita sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan kesempurnaan puasa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Nabi sallallahu alaihi wasallam di 10 terakhir ini subhanallah, beliau sangat bersungguh-sungguh. Bahkan kata Aisyah radhiyallahu anha, di 10 terakhir ini beliau mengencangkan tali pinggangnya, tali kainnya. Maksudnya apa? Maksudnya beliau senantiasa selalu berada di dalam masjid. Dan beliau senantiasa setiap 10 terakhir ini beliau berdoa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di 10 terakhir ini ada momen yang paling terbaik, momen di mana yang ditunggu-tunggu, momen yang dimana satu hari dan di malam itu adalah lebih baik daripada kita beribadah di hadapan Allah 83 tahun. Apa maksudnya? Inna anzalna fi lailatul qadar.
Karena di malam itu, di salah satu di antara 10 terakhir di malam Ramadan itu, ada satu hari yang momennya subhanallah lebih baik daripada seribu bulan, yakni malam Lailatul Qadar. Makanya kita disuruh untuk senantiasa beriktikaf, yang dalam artian kita senantiasa bertawadhu di masjid-masjid yang kita tempati, agar senantiasa di 10 terakhir ini, momen yang di Ramadan yang terakhir ini, kita selalu dalam keadaan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang nantinya di momen di malam Lailatul Qadar nanti, yang telah dijelaskan oleh berbagai banyak ulama tentang bagaimana tanda-tandanya datang malam Lailatul Qadar, dengan tanda-tandanya subhanallah, laut yang tenang, kemudian alam semesta ini selalu dalam keadaan tenang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tandanya tidak ada hiruk pikuk keadaan waktu itu, dan di mana semua manusia dalam keadaan ketenangan di jiwanya. Maka di malam itu senantiasa barang siapa berdoa memohon ampun kepada Allah, maka hari itu dan di malam itu seperti bagaimana dia beribadah selama 83 tahun. Ma'asyarul muslimin wal muslimat, benar sama Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bayangkan, di malam Lailatul Qadar itu malam yang terbaik, kita beribadah selama 83 tahun, tapi di malam itu sudah mencukupi beribadah kita 83 tahun itu. Maka untuk itu, di momentum 10 bulan Ramadan yang terakhir ini, di perujung dan di akhir-akhirnya orang-orang senantiasa berbondong-bondong, dan di mana 10 terakhir ini yang momennya begitu spesial, karena senantiasa orang-orang yang mentaati Allah Subhanahu wa taala selalu rindu, selalu tidak ingin berpisah dengan Ramadan ini. Maka momentum ini kita senantiasa menyadarkan diri kita, pikiran kita, agar senantiasa di 10 terakhir ini semoga kita mendapatkan Lailatul Qadar yang nantinya sama-sama kita beriktikaf di masjid-masjid yang kita miliki. Ma'asyarul muslimin wal muslimat, benar sama Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu senantiasa kita berdoa kepada Allah agar nantinya di 10 malam terakhir ini kita luangkan waktu kita sejenak. Yang dimaksud i'tikaf bukan saja kita senantiasa 10 malam terakhir kita tidur di masjid, tapi mungkin dengan kesibukan kita pulang kerja, kita luangkan waktu kita di masjid kita masing-masing. Itu yang dinamakan i'tikaf. Senantiasa kita berniat agar di 10 malam terakhir ini kita berniat beriktikaf di masjid-masjid kita, untuk senantiasa kita bermuhasabah di bulan Ramadan ini. Demikian yang kami sampaikan. Untuk itu saya tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.